Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan eksperimen atau praktikum yang dapat rekan-rekan lakukan di rumah masing-masing atau eksperimen from home. Physics experiment from home. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan gerak jatuh bebas. Sebelumnya, di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa gerak jatuh bebas itu ada dua jenis. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara, atau ini berada di ruang vakum atau tidak ada atmosfer, misalnya di bulan atau di ruangan yang kita buat vakum. Kemudian gerak yang kedua adalah gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gesekan udara ini dipengaruhi oleh dimensi atau geometri dari objek atau benda yang jatuh. Ya, bila di kuliah sebelumnya telah dijelaskan tentang benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian, pada suatu ketinggian bentuknya lebar. Nanti bisa dicek di video sebelumnya. Maka pada benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas dengan gesekan udara yang cukup besar. Maka hari ini kita akan melakukan eksperimen dengan meminimalisir gesekan udara, yaitu dengan memperkecil ukuran dari benda yang dijatuhkan. Ketika ukuran benda yang dijatuhkan ukurannya kecil, maka gaya gesekan udara ini pengaruhnya akan kecil, sehingga kita dapat mengabaikannya. Nah, contohnya pada praktikum kali ini atau eksperimen pada kali ini, kita ingin fokus pada kajian untuk menentukan percepatan gravitasi dari gerak jatuh bebas. Maka pendekatan yang akan kita lakukan adalah pendekatan jatuh bebas dengan mengabaikan gaya gesekan udara. Nah, walaupun gaya gesekan udara itu tetap ada dan nanti akan menjadi nilai error dalam perhitungan. Nah, tapi kita bisa melakukan pendekatan dengan gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Kita tinjau dulu gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, maka di akhir ada solusi eksak, Y ini sama dengan Y0 ditambah setengah GT kuadrat. Ini Y0-nya ini mendekati 0. Nah, jadi Y sama dengan Y0 ditambah setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat, ini kita bisa ubah persamaan ini menjadi persamaan regresi. Yaitu Y-nya di sini adalah sebagai Y, sumbu Y-nya di sini adalah posisi ya, Y. Kemudian sumbu X-nya di sini adalah T kuadrat. Maka gradiennya, atau kita sebut M gradien, ini gradiennya adalah ini setengah G. Kemudian ini Y0 juga sama ya. Y0-nya adalah Y0 juga. Jadi untuk sumbu Y0 ini adalah Y0, sumbu Y adalah Y atau posisi. Untuk sumbu X ini adalah T kuadrat. Kemudian M gradiennya di sini adalah setengah G. Nah, ini setengah G. Sehingga dari gradien ini kita dapat memperoleh nilai G. Nilai G-nya sendiri adalah 2 dikali M gradien. Jadi G-nya adalah 2 dikali
gradien itu sendiri. Ini kemudian bagaimana langkah-langkah percobaan atau eksperimennya? Langkah-langkah eksperimennya adalah kita siapkan, ini adalah smartphone. Kemudian di smartphone ini kita sudah instalkan, ini namanya Pipox. Sebagaimana eksperimen sebelumnya, pada video sebelumnya, Pipox ini adalah aplikasi di Android yang dapat mengakses sensor yang ada di smartphone. Nah, untuk eksperimen gerak jatuh bebas, kita akan gunakan acoustic stopwatch namanya. Ini adalah acoustic stopwatch. Nanti di sini acoustic stopwatch ini berfungsi sebagai stopwatch otomatis. Jadi stopwatch otomatis. Jadi ketika kita menjatuhkan suatu benda, ini desain eksperimennya. Ini sebuah balon. Kemudian ini digantungkan benda. Nah, ini diukur sampai ke lantai. Ini adalah Y pertama, variasi 1. Y awalnya di sini, kondisi awalnya nih, Y pada saat 0 ya. Nih, jadi di sini sama dengan 0. Kemudian balon ini diletuskan, meletus. Di sini ada Pipox ya. Ini smartphone kita mengukur, ini stopwatch. Stopwatchnya stopwatch otomatis atau acoustic stopwatch. Maka ketika balon ini kita letuskan, benda bermasa ini dia akan jatuh. Nah, berarti ketika balon diletuskan, stopwatch akan mulai menghitung waktu. Kemudian benda akan jatuh sampai di permukaan tanah atau di lantai yang kita sudah sediakan kaleng sehingga dia dapat berbunyi juga. Jadi di sini ini bunyi pertama. Ini bunyi pertama, ini menunjukkan on. Kemudian bunyi kedua di sini. Ini bunyi kedua. Nah, berarti dia menunjukkan off. Maka timer stopwatch, timer atau stopwatch atau acoustic stopwatch pada Pipox di smartphone kita akan menghitung waktu. Nah, waktunya. Waktu dari kondisi awal sampai ke kondisi akhir. Waktu total. Ini pada saat variasi ketinggian Y1. Kemudian kita variasikan ketinggiannya. Ini jadi Y2. Maka nanti kita akan memperoleh waktu sebesar T2. Kemudian kita variasikan lagi ketinggiannya menjadi Y3. Ini Y3. Maka waktu yang diperoleh adalah Y3, T3 ya. Dan seterusnya sampai 5 variasi. Jadi kita variasikan tinggi dari benda ketika dijatuhkan. Ini variasi pertama, benda dijatuhkan. Cara menjatuhkannya adalah dengan meletuskan balon. Letusan pertama akan menghidupkan stopwatch atau acoustic stopwatch. Kemudian ketika benda jatuh ke lantai, maka bunyi kedua akan meng-off-kan atau mematikan stopwatch, sehingga akan diperoleh waktu. Ini waktunya. Kemudian kita variasikan lagi ketinggian jatuh benda. Kemudian akan diperoleh waktu lagi T2. Divariasikan lagi ketinggian bendanya, kita akan peroleh T3 dan seterusnya. Nah, dari data ketinggian dan waktu ini nanti kita akan buat dalam bentuk grafik. Nah, untuk mengukur ketinggiannya kita bisa gunakan meteran atau mistar garis. Jadi apapun yang ada di rumah. Bisa kalau ada meteran yang sering digunakan dalam pertukangan boleh. Atau juga bisa menggunakan penggaris. Jadi silahkan berkreativitas saja. Nah, setelah kita mendapatkan
ketinggian dan waktu, maka kita selanjutnya akan membuat tabel datanya. Ini tabel datanya, ini nomor variasi, nomor 1 variasi, ini ketinggiannya, ini waktunya. Ini variasi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita isikan ketinggiannya berapa, waktunya berapa. Kemudian waktu yang diperoleh ini dari acoustic stopwatch kemudian dikuadratkan. Setelah itu kita akan membuat plot data. Jadi setelah kita memperoleh nilai Y berapa untuk variasi 1, 2, 3, 4, 5, nilai T-nya berapa, kemudian kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita buat grafik hasil pengukuran. Kita ubah dalam bentuk grafik. Grafik yang pertama adalah Y terhadap waktu. Nanti karena dia termasuk gerak jatuh bebas dengan percepatan gravitasi, maka dia akan mengalami peningkatan. Posisinya dia berubah semakin bertambah dari acuan awal, bukan dari lantai ya. Acuannya adalah ketika benda dijatuhkan. Kemudian kita juga buat grafik. Ini hanya untuk analisis saja. Ternyata kurvanya dia akan membentuk kurva yang melengkung ke atas. Ciri ada percepatan gravitasi. Kemudian yang kedua kita buat terhadap T kuadrat. Nah, grafik ini adalah grafiknya linear. Kalau di sini adalah Y0, pada saat T-nya 0, maka di sini akan terbentuk persamaan Y adalah Y0 ditambah jangan Y ya, misalnya Y sama dengan ini C ditambah MX. Nah, dengan Y-nya adalah Y posisi, C-nya adalah Y pada saat 0 di sini, pada saat T0, T-nya 0, Y-nya berapa. Kemudian X-nya, sumbu X-nya adalah T kuadrat. Kemudian dari M ini nilainya adalah setengah G. Sehingga kita dapat memperoleh nilai G-nya dari M gradien ini. Yaitu G-nya adalah 2 dikali M gradien. Nah, G di sini adalah G hasil regresi. Nanti kita akan peroleh nilai percepatan gravitasi hasil regresinya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh nilai G dari hasil regresinya, kita bandingkan dengan nilai G yang kedua ya. Ini metode pertama. Metode analisis regresi. Kemudian yang kedua adalah langsung dibandingkan dengan teori. Grafiknya sama seperti ini. Jadi kita buat tabel nomor Y, T kuadrat, kemudian di sini ada G. Nah, tapi di sini setelah yang kelima kita buat G rata-rata. Jadi untuk Y sekian, T sekian, T kuadrat sekian, kita dapat G. Nah, setelah itu kita rata-ratakan nilai G-nya. G-nya di sini setelah kita rata-ratakan, ini hasil dari G teori berdasarkan data eksperimen. Jadi ini adalah G teori secara eksperimen. Kemudian ini adalah G regresi linear. Kita bisa membandingkan dua nilai tersebut. Nah, setelah ini kita akan masuk ke teknis eksperimen atau praktikumnya. Tadi kita sudah jelaskan konsep tentang gerak jatuh bebas. Nah, kemudian
Di sini kita akan perlihatkan apa saja yang diperlukan di rumah ketika kita ingin melakukan eksperimen atau percobaan gerak jatuh bebas untuk mengukur percepatan gravitasi. Yang pertama, yang utama di sini adalah smartphone yang sudah terinstall dengan aplikasi yang di sini digunakan adalah Pipox. Kemudian ada menu akustik stopwatch. Jadi fungsi akustik stopwatch ini adalah sebagai timer on off. Jadi pada saat benda dijatuhkan, nah itu mulai start untuk menghitung waktu. Kemudian ketika benda itu sudah sampai di lantai, dia akan berhenti menghitung waktu. Nah, ini menggunakan sistem sensor suara atau akustik, sehingga kita membutuhkan penanda awal dan akhir. Sebagai penanda awal dan akhir, untuk yang awal penandanya adalah kita gunakan ini adalah balon. Balon nanti kita tusuk, meletus, maka akan berbunyi. Nah, itu adalah sebagai penanda awal benda jatuh. Kemudian penanda akhirnya adalah ini ketika sampai di lantai, kita membutuhkan kaleng atau benda apapun yang ketika ada benda jatuh di sini, maka dia akan berbunyi dengan nyaring. Ini contoh benda yang dijatuhkannya, kita gunakan koin. Nanti dia dijatuhkan, maka akan muncul bunyi. Jadi yang kita butuhkan adalah suaranya bunyinya. Kemudian untuk mengurangi gesekan, benda yang kita gunakan adalah benda yang ukurannya kecil, sehingga gesekan udaranya dia akan mengecil. Karena tadi kita konsepnya adalah konsep gerak jatuh bebas dengan mengabaikan gaya gesekan udara untuk menghitung percepatan gravitasi. Nah, untuk menghitung ketinggiannya, kita bisa gunakan di sini adalah meteran, atau kalau tidak ada meteran di rumah, kita juga bisa gunakan mistar penggaris. Untuk menggantung bendanya, kita gunakan tali di sini, tali yang tipis, atau tali benang di sini, atau apapun yang kita bisa gunakan untuk menggantung benda ke balon ya. Jadi balon ini ketika ditiup mengembang, kemudian kita gantungkan benda. Menggantungannya adalah dengan menggunakan benang. Nah, itu komponen dan bahan yang kita gunakan, termasuk alat pengukurannya yaitu stopwatch otomatis menggunakan sensor suara yang ada di handphone atau smartphone. Nah, ini contoh benda yang akan dijatuhkannya. Jadi benda yang akan dijatuhkan adalah ini koin, kemudian ini benang, kemudian ini benda yang akan kita letuskan untuk menandakan awal dari perhitungan waktu. Ya, kita langsung saja melakukan eksperimennya. Ya, yang pertama adalah kita setting Pipox-nya di sini. Untuk threshold-nya adalah 0,5, kemudian minimum delay-nya adalah 0,2. Kemudian kita bisa enter tombol running di sini. Jadi smartphone kita sudah siap. Kemudian kita ukur ketinggian benda ini ya. Dari ketinggian awal sampai ke bawah ya, ke lantai. Kemudian kita siap, ini sudah ada balon yang menggantung, kemudian ini bendanya yang akan dijatuhkan. Langkahnya sangat mudah sekali, kita tinggal meletuskan balon ini saja, kemudian nanti Pipox akan mendeteksi waktu ketika balon ini pecah sampai benda menyentuh ke kaleng yang ada di bawah. Bismillah. Rekan-rekan, tadi kita sudah lakukan eksperimen dengan meletuskan balon, dan ketika benda sampai di lantai atau di kaleng, dia akan berbunyi untuk menghentikan stopwatch. Nah, untuk data yang pertama tadi, variasi pertama dari ketinggian 125,5 cm, kita memperoleh
waktunya adalah 0,529 0,529 second. Dan ini cukup akurat ya, cukup akurat. Untuk data perkiraan waktunya, kalau secara teori itu adalah 0,505, sedangkan data yang kita peroleh adalah 0,529. Jadi, lumayan akurat, satu angka di belakang koma. Kemudian dari data waktu ini nanti kita masukkan ke dalam pengolahan data sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pada saat ketinggian tertentu diperoleh waktu jatuh tertentu. Kemudian waktu tersebut nanti kita kuadratkan. Nah, data dari ketinggian, kemudian data dari waktu yang sudah dikuadratkan, kemudian kita plot untuk memperoleh nilai percepatan gravitasinya, yaitu sebesar 2 dikali gradien dari kurva yang terbentuk ketika kita memvariasikan data ketinggian. Nah, demikian percobaan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.